Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Yop Ndolo dalam program Hidupi Firman setiap hari. Dan doa saya firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi kita semua. Yang saya beri tema selalu ada mesbah bagi Tuhan. Kita baca Alkitab dari Kejadian pasal 13 ayat yang ke-18 bilang begini. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre. Haleluya. Abraham tidak punya rumah mewah waktu itu. Karena orang waktu itu seperti musafir. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari persinggahan satu dari tempat yang lain. Lalu kemudian mereka berkemah. Walaupun Abraham dengan pasukan besar. Ya saudara, banyak orang yang mengikutinya. Karena ada gembala-gembalanya. Ada Lot dan sebagainya. Lalu kemudian ada garis-garis keturunan dari saudara-saudara yang beserta dengan dia. Rombongan dalam rombongan itu, saudaraku, dimanapun mereka pergi, mereka selalu bikin kemah untuk mereka tinggal. Dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron. Memang inilah sebenarnya tanah yang dijanjikan itu dalam perjalanan panjang dari Ur Kasdim menuju ke Haran beberapa waktu lalu. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya tibalah mereka di Mamre dekat dengan Hebron. Lalu didirikan nyala mesbah bagi Tuhan di situ. Haleluya. Mereka dirikan mesbah di situ bagi Tuhan. Bagi Abraham mesbah penting. Bagi Abraham mesbah bagi Tuhan tidak boleh dilupakan. Sebab mesbah itulah connecting Abraham dengan Tuhan. Mesbah di mana Abraham pakai untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupnya. Sehingga dimanapun dia pergi dan kemanapun dia berada. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Haleluya. Mesbah selalu dia bangun. Nah, persoalannya bagi kita banyak orang, mesbah hanya terbangun ketika kita ada dalam berkat besar. Mesbah bagi Tuhan terbangun dalam hidup kita hanya ketika kita sedang senang-senang, waktu kita susah, waktu kita pusing, kita bilang bikin apa lagi mesbah, udah stres begini. Ya. Lalu kemudian mesbah terlihat jelas ketika seperti terbangun bagi Tuhan ketika kita ada di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang dilihat banyak orang, kelihatannya kita rohani banget ya saudaraku. Pas ketika kita sedang bepergian dan orang tidak ada yang tahu kita dan kenal kita, kita sudah tidak ada mesbah, so lupa itu, so tak tinggal semua mesbah di belakang. Yang ada adalah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kekacauan, rusak. Dan kita pikir nggak ada orang lihat ya, nggak ada orang tahu nih ya, ngapain lagi mau menunjukkan identitas diri sebagai anak-anak kepunyaan Allah. Mesbah itu urusan di gereja ya, mesbah itu urusan di rumah supaya ketahuan ya kan, bahwa kita adalah orang-orang yang rohani yang suka berdoa. Mesbah itu ketika ketahuan tetangga ya, dibangun saat itu. No, dengar ini baik. Abraham bukanlah tipe pria yang demikian, bukan tipe pribadi yang demikian. Selalu ada mesbah dimanapun dia berada dan dimanapun dia pergi, dan kemanapun dia pergi, dia selalu bangun mesbah bagi Tuhan. Dia tidak lupakan itu. Nah, mesbah bagi Tuhan bicara apa? Karena Abraham selalu peka dan respon dengan lawatan dan kehadiran Allah. Dengar ini baik. Selalu ada mesbah bagi Abraham, bagi Tuhan yang Abraham lakukan. Kenapa demikian? Karena Abraham selalu peka. Dia peka banget. Dan dalam kepekaan itu dia merespon. Dalam respon atas lawatan Allah dan kehadiran Allah, maka mesbah dibangun bagi Allah. Kita kadang-kadang sudah nggak peka, hilang rasa. Orang yang peka itu masih ada rasa. Persoalannya kita mungkin sudah nggak ada rasa dengan Tuhan. Gimana mau ada rasa dengan Tuhan? Ya, kita
sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Jadi udah hilang kepekaan, hilang respon, hilang rasa. Bayangkan bisa hilang rasa dengan Tuhan. Mau jadi apa itu? Kacau itu. Tuhan hadir pun gak rasa lagi. Alkitab berkata pada Allah begini, mendekatlah kepada Allah, Allah mendekat kepada. Carilah Tuhan, engkau akan mendapatkan. Nah kita nggak mau lakukan itu, saudaraku. Abraham melakukan yang terbaik. Yang kedua, mesbah bagi Tuhan selalu dibangun oleh Abraham. Kenapa? Karena Abraham sadar dan yakin dengan penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Abraham sadar dan yakin. Kata dalam hidup ini udah gak sadar-sadar. Kita udah gak ngerti, kita udah gak tahu diri kadang-kadang, saudaraku, bahwa ada penyertaan, ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan. Kita gak sadar-sadar. Kita gak yakin itu. Kita pikir begini, kita hidup karena kita bisa bertahan hidup. Kita hidup karena kita punya jerih payah. Dengerin baik, engkau masih bisa bernafas, engkau masih bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan, perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan sombong. Haleluya. Bangun mesbah bagi Tuhan, supaya engkau tetap connecting dengan Tuhan. Yang ketiga, karena Abraham suka berkorban bagi Tuhan yang terbaik dari apa yang sudah dimilikinya, dari apa yang Tuhan percayakan padanya. Semua yang ada pada kita ini kepercayaan Tuhan. Semua yang kita punya ini, itu pemberian Tuhan. Dan kalau Tuhan beri yang terbaik, jangan beri yang tidak baik buat Tuhan. Belajar berkorban bagi Tuhan. Dia setuju, katakan amin. Dan dengarin baik, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah kasih kita berkat ampas. Tuhan tidak pernah kasih kita berkat sisa. Tuhan tidak pernah kasih kita berkat yang bau. Berkat yang diperam. Berkat yang kemudian mengkal ya. Berkat yang ketika kita makan bikin muntah, gak enak, bikin sakit perut, enggak. Tuhan kasih berkat yang terbaik. Dari berkat yang terbaik hendaknya kita juga tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau engkau punya waktu untuk persembahkan, investasikan tenaga dan barangkali uangmu untuk Tuhan dan pekerjaannya, kasih yang terbaik. Haleluya. Dan seperti saya, setiap pemberian yang terbaik itu bagian dari apa yang sudah Tuhan beri bagi kita, yang terbaik. Jadi kenapa selalu ada mesbah bagi Abraham? Karena kita sudah belajar tadi. Yang pertama, karena Abraham selalu peka dan respon dengan lawatan dan kehadiran Allah. Yang kedua, karena Abraham sadar dan yakin dengan penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, karena Abraham suka berkorban bagi Tuhan yang terbaik dari apa yang sudah dimilikinya, karena Tuhan yang mempercayakannya. Doa saya, saudara diberkati Tuhan dan berkat-berkat Tuhan selalu mengalir bagi saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hari berjalan ini dalam program Hidup Firman setiap hari, kami alami mujizat, kemenangan, jalan keluar, kesembuhan dan pertolongan. Berkat tak terduga yang kau beri bagi kami sepanjang hari berjalan ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya juru selamat bagi hidup kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom, shalom.